perdagangan antar daerah atau antar pulau, dan perdagangan internasional. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau serta perdagangan internasional. Nah, apakah kalian di sini telah memahami pengertian perdagangan? Untuk memahami pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau serta perdagangan internasional, mari kita simak video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini adalah guru pengajar IPS kelas 8. Silakan kalian simak video ini sampai selesai dan jangan lupa kerjakan LKPD-nya ya. Tetap semangat. Poin pertama, di sini ada perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang akan kita bahas adalah pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Kemudian ada tujuan perdagangan antar pulau dan ada faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain dalam satu batas wilayah tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian di sini ada faktor pendukungnya, yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Kemudian di sini mempunyai manfaat, yaitu yang pertama menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, yang kedua adalah meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga menambah lapangan pekerjaan. Poin yang kedua adalah perdagangan antar negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara yang lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara yang lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Selanjutnya, di sini ada aktivitas perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut sebagai eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Selanjutnya adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang-barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Selanjutnya, di sini ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian dagang internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara.
Yang keempat, di sini meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasaran internasional, promosi menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, di sini ada faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Kemudian yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Selanjutnya, di sini ada manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara, di antaranya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, di sini ada perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.